Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabatku semuanya. Semoga malam ini atau pagi ini ya selalu dalam keadaan sehat walafiat rohani dan jasmani, tidak kurang suatu apapun. Sekarang saya ini berada di daerah Cikelat, Sukabumi, Jawa Barat ya. Di sini diadakan tablik akbar yang dihadiri oleh Mubalik Habib Bahar bin Smith. Ini beliau baru datang Tabu 12 hampir Tabu 12 28 sampai 30 ya, 30 menit setengah satu ya intinya ya. Dikarenakan beliau juga menghadiri di tempat lain, dirinya kesininya yang kedua gitu. Jadi tadinya kesininya agak malam gitu. Jadi agak cepat. واضح البرهان المقصود في الوجود كرامه وإحسان. Kalau misalnya ngomong, saya pulang. Yang dimana dua hal ini, dua perkara ini, saya anggap penting untuk dibahas dan untuk umat dan masyarakat tahu. Yang pertama, saudara-saudara, pemuda-pemudi Indonesia, generasi-generasi ke depan, putra-putri bangsa Indonesia yang merupakan generasi ke depan, saat ini sedang darurat LGBT. Bapak-bapak, ibu tahu LGBT? Tahu. Tahu nggak? L apa? Lesbian. Ya, mereka jawab, mereka bilang tahu. L apa ibu-ibu jawab? G. B. Sekarang saya bahas dari sisi agama. LSB di dalam syariat Islam ya, lesbi itu adalah suatu kelainan bagi seorang perempuan yang dimana dia seharusnya menyukai lawan jenisnya yaitu lelaki, tetapi ini malah menyukai sesama jenis yaitu perempuan. Itu dalam syariat Islam namanya sihab. Apa namanya? Sihab. Ayo di sini kita ngaji, kita ini ngaji. Saya nggak ceramah, kita lagi ngaji. Apa namanya? Sihab. Jawab lagi apa? Sihab. Ingat ya. Jadi kalau lesbi itu apa? Sihab. Kedua, gay atau homo. Sama. Ini adalah kelainan yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang seharusnya menyukai lawan jenis yaitu perempuan, tetapi dia menyukai sesama jenis. Harusnya kan perempuan suka laki, suka perempuan, perempuan sama laki-laki sama perempuan. Ini enggak, perempuan sama perempuan itu sihab, laki sama laki itu namanya liwat. Apa namanya? Liwat. Homo itu namanya apa? Liwat. Apa namanya? Liwat. Liwat. Liwat itu lewat belakang. Maaf, lewat belakang. Kalau sihab itu biasanya perempuan sama perempuan main paha. Itu namanya sihab. Atau memasukkan sesuatu. Ini bukan jorok, ini ilmu. Dalam fikih ya lebih paham. Kedua biseksual, ketiga biseksual. Apa itu biseksual? Biseksual itu
laki-laki suka sama perempuan, suka juga sama laki. Paham? Sebaliknya perempuan suka sama laki, tapi suka juga sama perempuan. Jadi lawan jenis dia suka, sesama jenis dia suka. Contoh ibu-ibu, ini contoh perumpamaan. Ibu-ibu ya, punya suami ibu-ibu suka sama ibu-ibu. Di sisi lain suami ibu-ibu juga suka sama laki-laki. Itu namanya biseksual. Atau sebaliknya, ya istrinya bapak nih suka sama kalian sebagai laki-laki, tapi kalau melihat perempuan suka juga sama perempuan, itu namanya biseksual. Paham ya? Nah yang keempat apa? Transgender. Bahasa Islamnya takhannus atau tarajjul dan tarajjul. Apa? Yang pertama apa? Takhannus. Yang pertama apa? Lagi apa? Takhannus. Apa? Takhannus. Apa itu takhannus? Apa itu takhannus? Takhannus itu adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. Laki-laki pakai baju perempuan, ada yang suntik-suntik gitu ya kan? Dioperasi-operasi, bahkan kelaminnya pun dioperasi menjadi kelamin perempuan. Alhamdulillah. Ini namanya takhannus. Yang kedua tarajjul. Tarajjul kebalikannya, perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi kalau takhannus itu rajulun mutasyabihun bil mar'ah. Terus kalau tarajjul al mar'ah mutasyabihat bil rijal. Perempuan yang menyerupai laki-laki itu namanya tarajjul. Jadi udah kayak laki-laki, potongannya laki-laki dia ya. Terus jalan pakai laki-laki, pakai baju laki-laki semuanya. Nah ini di Indonesia sedang darurat. Pemuda-pemudi kita, anak-anak bangsa banyak yang terjangkit penyakit LGBT. Contoh kemarin baru ini tanggal berapa? 19. Berarti 4 hari yang lalu. Waktu saya masih di Jambi, saya lagi ceramah di Jambi. Pada tanggal 15 November di Gelora Bung Karno diadakan acara konser grup band yang bernama Coldplay. Grup band yang berasal dari Inggris. Grup band homo, grup band lesbi, grup band LGBT, grup band yang menjadi sponsor LGBT bagi seluruh dunia. Yang paling banyak nonton bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Katolik, bukan orang kafir, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam, pemuda-pemudi Indonesia yang merupakan generasi bangsa ke depan. Mereka yang paling banyak nonton. Pejabat-pejabatnya nonton, presiden nonton, bukannya memberi contoh yang baik, anak-anak nonton di kursi paling depan. Ada lagi wakil presiden, calon wakil presiden nonton, pejabat-pejabat nonton. Ini otaknya di mana?
Tahu Menteri Sandiaga Uno tahu? Oh. Saya kalau ngomong sebut-sebut nama, Sandiaga Uno bilang apa? Keuntungan yang kita dapatkan dari konser Coldplay ini adalah 167 triliun. Woi Sandiaga Uno, Menteri goblok, woi Menteri tolol, engkau lebih mementingkan uang, lebih mementingkan cuan daripada nasib generasi bangsa, anak-anak muda Indonesia ke depan. Allahu Akbar. Saya tanya, Bapak Ibu jawab yang keras. Menteri begitu punya otak gak? Tidak. Punya otak gak? Tidak. Punya otak gak? Tidak. Goblok. Kita aja orang kampung tahu, ya kan? Kita aja yang orang kampung juga terpelajar, salafi yang dari kecil pegang kitab pakai sarung. Kita tahu kalau acara-acara seperti Tolongnya goreng ya? anak bangsa. Serahkan syubhan beliau berjalur pemuda-pemudi masa kini memimpin masa depan. Anies Baswedan. LGBT. Besok presidennya begini besok. Saya tanya ibu-ibu mau anaknya jadi lesbi? Tidak. Yang keras mau? Tidak. Anaknya jadi homo? Tidak. Mau anaknya sodom? Tidak. Mau anaknya jadi transgender? Tidak. Mau anaknya biseksual? Tidak. Mahfud MD pakai ngomong lagi. Jagoan. Mahfud MD. Tahu Mahfud MD kan? Tahu. Saya pasang badan. Saya akan turunkan seluruh aparat keamanan untuk menjaga konser Coldplay. Untung aja pas itu saya lagi di Jambi. Saudara-saudara demi Allah, Mahfud, andaikan tanggal 15 kemarin saya ada di Jakarta, demi Allah, saya yang akan pimpin perangnya. Saya ratakan Bung Karno. Itu aja yang saya sesalkan. Karena saya nggak bisa tinggalkan acara di Jambi. Karena mereka mengundang saya dari 2 tahun yang lalu. Nggak bisa saya tinggalkan. Tetapi sudah saya seluruh anak buah saya, seluruh murid-murid saya wajibkan untuk datang ke sana. Tapi ya begitu. Berjuang tidak harus menang. Yang penting adalah berjuang. Tidak harus menang. Kalau berjuang untuk menang berarti bukan karena Allah SWT berjuang. Jadi namanya perjuangan ada menang, ya. Ada nggak menang, ada nggak kalah, ada juga kan. Tapi dari semua itu perjuangan yang kita lakukan, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semua perjuangan pasti dinilai di sisi Allah. Selama engkau sampaikan kebenaran, suara keadilan, kebenaran milik Allah, keadilan milik Allah, Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang begitu. Jadi kemarin kita nggak kalah. Kemarin kita nggak kalah. Kita telah tunjukkan kepada mereka bahwasanya umat Islam tidak terima. Cuma saya ini laki-lakinya pada goblok kemarin tuh demo. Saya lihat yang maju mama semua. Yang laki nggak tahu bagaimana. Setiap demo pasti begitu. Mama di depan, mama di depan, mama di depan. Orang laki sembunyi di ketek mama. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Paham bapak-bapak? Paham ibu-ibu? Paham. Paham ya? Paham. Paham ya? Paham. Yang kedua dan terakhir, saya tutup dengan doa. Mohon maaf, karena lagi capek, lambung saya sakit. Ini musim-musim pemilu, betul? Betul. Ini tahun-tahun pemilu, betul? Betul. Betul? Betul.
Nah, saudara-saudara, tahun depan capres, pemilihan capres. Jangan sampai salah di dalam memilih pemimpin. Suara-suara kalian yang besok akan menentukan nasib bangsa ke depan. Suara-suara kalian yang menentukan Indonesia akan menjadi negara yang baik atau negara yang buruk, negara yang sejahtera atau negara yang tidak sejahtera, negara yang adil atau negara yang terburuk, negara yang berdiri sendiri, negara yang tidak butuh kepada negara-negara yang lain, negara yang tidak punya utang, negara yang dimana tidak butuh kepada Amerika, tidak butuh kepada Cina, tidak butuh kepada Inggris, tidak bergantung kepada negara-negara lain, tetapi negara yang berdiri dari sendiri. Kalau bisa Amerika, Cina, mereka yang bergantung kepada Indonesia. Kalau bisa mereka yang tunduk sama Indonesia. Nah, itu bisa terjadi karena suara-suara kalian. Suara-suara kalian yang menentukan itu semua, saudara-saudara. Apakah kita bakal dapat pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim? Semua tergantung suara-suara kalian. Maka saya nasihatkan kepada kalian, sebagaimana nasihat Nabi Adam, "Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya' fa ihda min thalathah istashirul akhyar." Kata Nabi Adam, "Wahai anak cucuku, wahai manusia, apabila kalian mau melakukan perkara apapun, hal apapun, perbuatan apapun, maka sebelum melakukan hal itu, perkara itu, perbuatan itu, dahulukan 3 perkara. Salah satunya bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh, bermusyawarah dengan orang baik, para ulama. Mau apa-apa minta nasihat ulah. Jawab, mau apapun, mau melakukan apapun minta nasihat ulama, minta pendapat ulama, minta saran ulama. Kalian baru punya bayi, baru lahir, pergi ke Ustadz Kiai Ajengan, nama yang bagus apa? Nanti mereka kasih pilihan buat kalian. Kalian mau nikah, Kiai saya mau nikah, Kiai yang bagus apa? Oh, bulan Syawal, sunnah hukumnya nikah bulan Syawal. Kenapa kok sunnah, Kiai? Iya, karena Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah di bulan Syawal. Dan itu untuk menghilangkan tatoyurnya orang-orang Arab. Karena orang Arab tidak ke bulan Syawal itu nggak mau menikahkan anak-anaknya. Kenapa? Karena Syawal diambil dari kata syalat anak waktu di sana panjang masa menjelaskan. Intinya ikut pendapat ulama. Nah, dalam hal-hal seperti itu saja, minta nama anak, minta hari yang bagus, harus minta pendapat ulama. Apalagi dalam memilih presiden, memilih gubernur, memilih wali kota, memilih apa lagi, bupati, memilih camat, memilih kepala desa, RW, RT, semua anggota dewan, minta pendapat ulama, minta nasihat ulama, minta pendapat para ulama, minta nasihatnya para ulama. Sebab kenapa? Para ulama, kita kan kemarin habis istimewa ulama. Andaikan ada 2 pilihan yang baik, 3 pilihan yang baik, 4 pilihan yang baik, maka pasti yang akan kita pilih yang paling baik. Sebab kenapa? Kalau kita nggak pilih, anggap 4-empatnya ini baik, kita nggak pilih, bisa jadi yang nanti bakal jadi yang kebaikannya sedikit. Tapi kalau kita pilih, bisa jadi yang jadi adalah yang kebaikannya paling baik. Paham gak? Jadi kalau ada 2 calon, 3 calon, 4 calon, 4-empatnya baik, 3-tiganya baik, 2-duanya baik, pilih yang paling baik. Sekarang sebaliknya, 2-duanya buruk, 2-duanya bangsat, 3-tiganya buruk, 3-tiganya bangsat, 4-empatnya buruk, 4-empatnya bangsat. Gimana dong milih?
yang paling ringan keburukan, pilih yang paling ringan kebangsatannya, kebejatannya. Paham ya? Begitu. Sebab kalau empatnya buruk, tiga-tiganya buruk, dua-duanya buruk, terus kita gak pilih, bisa jadi yang bakal jadi yang paling berat keburukannya. Betul. Makanya minta pendapat ulama, dan ulama pasti melakukan itu. Karena dalam istimewa ulama itu, para ulama ada namanya ahlul halli wal aqd atau ahlul ra'yi wal adalah, atau bisa kita dikatakan lagi Raisul Ummah. Ada banyak kata-katanya, tapi yang paling dikenal itu dalam kitab Ahkamus Sultaniyah itu namanya ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi hum syauka wasatwa warra'yi wa tadbir fil bilad. Jadi ahlul halli wal aqdi itu mereka adalah orang-orang yang punya kekuatan, mereka punya wibawa yang sangat besar, mereka punya pendapat-pendapat yang kuat di suatu negeri. Nah, itu ahlul halli wal aqdi. Dalam pendapat yang lain, ahlul halli wal aqdi bisyauka wasatwa alladzina annas fi yani annas haulahum. Satu minggu jalanan nggak dibikin, ya sekarang pakai mulut, besok bukan pakai mulut, pakai batu. Datang ke telur, datang ke tukang jabatan. Siap datang? Siap. Siap datang? Siap datang? Siap. Hei lurah, hei kepala desa, hei camat, hei bupati, dengarkan, ini suara rakyat, suara masyarakat. Masa jalanan aja rusak kayak begitu nggak dibikin? Gimana kasihan bapak ini, ibu kan lagi licin, jatuh apa segala macam. Otak kalian di mana? Jempol. Jadi pejabat itu melayani rakyat, bukan semena-mena kepada rakyat. Betul? Betul. Betul. Makanya saudara-saudara, kenapa kok saya berkali-kali masuk penjara? Karena saya bersani, karena inilah saya. Saya sampaikan suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan. Saya lawan kesalahan. Kalian mau tahu saya di mana? Gak ada sejarah Ustaz Kiai Habib dari zaman Indonesia dulu. Indonesia berdiri mungkin sampai nanti akhir zaman, nggak ada satu Ustaz Kiai Habib yang pernah dipenjara di Nusa Kambangan kecuali itu penjara di tengah laut, saudara-saudara. Kamarnya cuma 1 meter, lebarnya 1 meter, buat sholat, di belakangnya kasur, belakang kamar mandi sudah tersunat. Pencetan tombol yang itu semua pakai komputer. Selama di situ hanya lihat 2 warna, warna merah maju dan celana panjang, sama warna abu-abu. Nggak ada warna lain. Banyak yang gila, banyak yang mati. John Kay aja nggak kuat di situ. Tapi saya kuat di situ juga. Kenapa? Saya punya Allah. Setiap mau keluar dirantai tangan saya. Dari rantai tangan, dari rantai tangan, borgol tangan, nyambung sampai borgol perut. Dari borgol perut, nyambung sampai borgol kaki. Saya tanya, saya penjahat? Penjahat? Bukan. Teroris? Bukan. Bandar narkoba? Bukan. Koruptor? Bukan. Maling uang rakyat? Bukan. Merugikan negara? Bukan. Terus kenapa saya dibawa ke Nusa Kambangan? Hanya gara-gara ceramah saya. Kebenaran. Katanya ceramah saya memprovokasi masyarakat. Mau tahu ceramahnya apa? Saya bilang begini, waktu itu baru bebas. Saya bilang, hei Presiden, kenapa rakyat engkau kurung dalam rumah PSBB, nggak boleh keluar, tapi tidak kalian berikan kebutuhan-kebutuhan pokoknya? Itu provokator. Bukan. Itu provokasi apa pembelaan? Pembelaan. Provokasi apa pembelaan? Pembelaan. Tapi katanya meresahkan itu. Di masyarakat itu meresahkan. Meresahkan apa pembelaan? Pembelaan.
Terus yang kedua saya bilang, banyak pengangguran di Indonesia. Kenapa di masa corona tenaga kerja kalian kirim dari Cina ke daerah Morowali sana? Salah saya ngomong. Provokasi itu. Bukan. Hah? Meresahkan? Tidak. Atau pembelaan? Pembelaan. Hah? Pembelaan. Kurang keras. Pembelaan. Yang terakhir saya bilang, warung-warung kecil milik pribumi kalian tutup. Mall-mall asing, perusahaan asing tetap kalian buka. Meresahkan? Provokasi? Atau pembelaan? Pembelaan. Hah? Pembelaan. Salah. Meresahkan. Meresahkan pejabat-pejabat zolim. Meresahkan pejabat-pejabat biadab. Baru 2 hari saya bebas gara-gara ceramah itu, langsung dibawa kerusakan banget. Kan sudah bilang lidah saya ini kayak alkohol. Alkohol kalau kulit yang ada luka kena alkohol, adem, dingin, panas atau luka, apa sakit? Dingin kan? Kalau ada luka kena alkohol, sakit nggak? Siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau habib, siapapun, pejabat, kapolri, panglima TNI, presiden, anggota dewan, siapapun, kalau dengar ceramah saya, hatinya ngerasa nggak enak. Oh, habib ngomong begitu sih. Berarti di hatinya dia ada luka tuh, nggak bener tuh, biadab tuh, rusak hatinya. Tapi kalau pejabat yang soleh, pejabat bagus, pejabat yang nggak ada apa-apanya, ya hatinya biasa-biasa aja. Betul, karena nggak ada luka. Nggak ada luka. Saya nggak peduli saudara. Mau tahan lagi, saya mau ditahan, mau dipenjara, pulang dari sini. Silakan penjarakan saya, nggak apa-apa. Saya sudah muak dengan kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan kalian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya sudah tidak peduli lagi. Jangankan hanya di penjara, di penjara kecil. Sekarang, ya, jangankan cuma di penjara. Saya tidak peduli. Saudara-saudara, saya tidak peduli. Jangankan hanya di penjara. Demi bangsa, demi rakyat, demi NKRI, demi rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat kecil, demi bangsa, demi Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sampaikan kepada kalian, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, kalian bisa memenjarakan jasad saya, kalian bisa memisahkan saya dengan anak dan istri saya, kalian bisa melakukan apapun kepada saya, meracun saya, menembak saya, membunuh saya, bisa kalian lakukan. Akan tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kalian lakukan. Jasad saya bisa kalian bunuh, saya bisa jadi mayat, saya bisa kalian bunuh, bisa kalian penjarakan, bisa kalian racun, bisa kalian tembak. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang selama ini saya nyalakan, yang selama ini saya sampaikan, tidak akan pernah bisa kalian padamkan sampai datang hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya masyarakat di sini semua saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, andaikan saya mati, siap lanjutkan perjuangan? Siap. Siap lanjutkan perjuangan? Siap. Siap lanjutkan perjuangan? Siap. Perjuangan tidak boleh berhenti. Satu Bahar bin Smith mati untuk agama, untuk bangsa, untuk rakyat. Demi Allah akan lahir 1 juta Bahar bin Smith yang rela mati membela bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah
mudah-mudahan Allah berikan Indonesia pemimpin yang baik, Amin. pemimpin yang soleh, Amin. yang taat dan patuh kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan juga saudara Haidar. Mudah-mudahan ini Haidar murid saya ini Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Allah berikan rezeki yang barokah. Amin. Saya dengar istrinya ngalek. Sabar apa? Gila, Berlian. Ini wilayahnya juga. Kalau saya serukan masyarakat di sini pilih nggak? Yang kurang keras pilih nggak? Pilih nggak? Pilih nggak? Pilih. Insya Allah amanah. Kalau nggak amanah, sama-sama kita turunkan terus saudara. Betul? Betul. Adil nggak saya? Adil. Adil nggak? Adil. Iya begitu. Nggak hanya nyuruh milih doang, tapi nanti suatu saat kalau dia nggak amanah, terus dibiarin gitu. Oh, itu bukan bahan semit. Paham? Ya. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya sedang membangun pondok pesantren. Pondok pesantren saya haram janda tidak bantuan dari pemerintah. Saya nggak mau. Dan pondok pesantren saya gratis, ibu. Ada yang masukin anaknya silahkan masukkan ke pesantren saya. Di mana? Saya tinggal di mana? Bogor. Ya udah pergi aja ke Bogor sana. Kalian punya HP nggak? Punya. Punya HP? Biasanya ada Google Map. Ada Google Map. Ada. Kalian ngerti nggak Puncak, Jakarta bisa? Kenapa nggak bisa kalian ketik Tajul Alawiyin? Ketika Tajul Alawiyin sampai kalian ke pesantren saya, atau sampai di Bogor tanya pesantren Ayah Bahar di mana? Nggak ada orang satu Bogor yang nggak tahu pesantren saya. Gratis nggak bayar, udah dikasih gratis banyak nanya lagi kalian. Cuma bayar kitab-kitabnya aja, masa kitab gratis juga? Nggak modal itu namanya, paham? Paham? Paham. Jika ada mau masuk pondok silahkan masuk. Tapi ya itu, kalau masuk pesantren saya harus siap susah, siap capek, siap lapar, siap begadang, siap mental. Kalau nggak kuat mentalnya udah wassalamualaikum. Makan sehari cuma 2 kali. Sengaja saya bikin lapar. Sebab kalau santri kebanyakan makan jadi goblok. Ngapalinnya susah, murojaah, mutolaahnya. Ya, jadi kalau ada yang mau masuk silahkan masuk. Cuma bayar kitab, bayar gamis, peci, uang bayar kitab, gamis, peci, kasur, sama bantal. Udah, itu aja yang bayar. Sama dapat lemari gratis. Selain itu nggak ada. Ya ini orang kan biasanya kalau mondok masuk daftar sekian puluh juta ya kan. Makanya karena saya nggak tega melihat banyak orang yang susah ini yang butuh ilmu agama, sedangkan mereka nggak punya uang, makanya saya bikin gratis. Hanya cukup paling 2 jutaan gitu. Kitab udah semua kitab gamis, tergantung nanti kelasnya. Nanti kan dites masuk dites.